minal afati wan nikmah illa insani min ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min ummah bi'alil badani ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Bapak. Saya hormati serta kami takdimi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari hal-hal perkara-perkara maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga jaga anak keturunan kita dari bala, musibah, wabah dan penyakit. Dan semoga Allah berikan rezeki yang halal barokah lagi baik. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama senantiasa kita bersyukur karena manusia tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah cukup kecuali dengan syukur. Maka daripada itu, ketika dikasih nikmat yang menurut kita sedikit atau banyak, tetap kita wajib bersyukur karena hidup ini juga nikmat. Yang saatnya telah wafat ingin minta dibalikkan. Untuk apa? Untuk bisa hidup. Dan kita yang hidup jangan buru-buru minta maaf. Ya Rabb ya akhartani ila ajalin qarib. Pulangkan kami ya Rabb ke dunia sebentar saja. Ya orang berandai-andai yang di alam barzakh. Dan kita juga ketika pasti akan ke alam barzakh, maka andai-andai jadi alam barzakh itu raudatan min riyadil jinan. Apa? Taman-taman surga. Dari kapan nabungnya? Dari sekarang mumpung di alam dunia. Tabung, titip kemana? Titip di tempat-tempat kebaikan. Ngaji kita ini sedang berada di taman surga. Alhamdulillah kita nitip kebaikan. Harta yang kita miliki itu bukan punya kita mak, bukan punya kita ibu, tapi itu titipan yang kita titipkan kepada orang lain, itu punya kita. Kita nitipkan kepada anak yatim, kita nitipkan kepada majelis taklim, kita nitipkan ke pondok pesantren, kita titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu yang mutlak punya kita. Kalau yang ada di deposito sekarang, di dompet kita, itu bukan punya kita. Kapanpun Allah ambil, terserah Allah. Tapi alhamdulillah kita sudah sebagian menitipkan. Daripada itu, yakini semuanya diambil sama Allah, yang tersisa cuma iman. Makanya tadi di mukadimah saya ajak ibu-ibu ittaqullah, takut kepada Allah. Bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya di majelis taklim, tapi dimanapun kita berada, takutlah kepada Allah. Karena cuma itulah bekal sebaik-baiknya, ialah takwa. Apa makna takwa? Takwa ialah takut kepada Allah walaupun dalam keadaan ramai, sepi, dan apapun keadaannya, tetap takut kepada Allah. Jangan sampai mati kita dalam keadaan selain Islam. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dipanggil orang-orang Islam yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Tapi kita yang beriman dipanggil sama Allah. Karena banyak ketika di akhir hayatnya yang dia pikirkan dunia. Bahkan mau sakaratul maut pun yang dipikirkan warisan. Harta. Maka sebaik-baiknya warisan ialah warisan ilmu agama. Mudah-mudahan dengan istiqomah panjenengan semua di tempat ini 2 minggu sekali, mudah-mudahan anak keturunan panjenengan semua menjadi ulama semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa meneruskan perjuangan dan menjadikan amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
asbabul wasilah, kita selalu berselawat menjalankan sunnah-sunnahnya. Insyaallah nanti dari yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa saya sampaikan saja poin-poinnya ya Bu ya. Nanti kita di sini interaktif, saling tanya jawab. Ada sahabat-sahabat kita juga di media sosial yang mungkin mau ikut ngaji. Nanti bisa saya share hasil rangkuman pengajian. Ini menjadikan apa Bu? Kalau kita tak mampu untuk berbicara, maka gunakan ketikan kita ini untuk dakwah. Kita mau meng-share kebaikan, orang melihat wasilah share kebaikan kita, itu jadi amal jariah. Orang gak ikut pengajian pada hari ini, tapi ikut share pengajian pada hari ini, yang di ujung sana pelosok dunia melihat pengajian kita, maka itu menjadi amal jariah. Jangan pernah mau kalah dengan kemaksiatan yang sudah terang-terangan. Jadi kebaikan juga sekarang kudu terang-terangan. Innama a'maluhum biniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Biar apa kata orang. Yang penting kita niat kita ngaji karena Allah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka pas keluar rumah baca ilahi anta maksudi, ya Allah saya jalan menuju ke rumahmu ya Allah. Saya jalan bersilaturahmi kepada kerabat saya karena ingin mencapai ridhomu, bukan untuk dipuja dan dipuji. Oh ibu hadir terus tidak, tapi karena niatkan karena Allah. Berharap pada makhluk pasti sakit Bu. Sudah diharap-harap gak datang-datang. Diharap-harap janjinya lupa najarnya ya Bu ya. Nanti kalau tanah laku bayar, kalau ini laku gampang lah Bu jalan-jalan. Tapi lupa. Maka jangan pernah berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Secara berurutan ayat ini menyampaikan tidak boleh kita memilih salah satu, wajib 2. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul. Tidak bisa kita memilih salah satu. Aku cinta kepada Allah saja dan aku tidak mau mengikuti baginda Rasulullah SAW, tidak diterima. Karena syahadat satu paket, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Atau sebaliknya, aku cinta saja kepada baginda Rasulullah. Setiap hari aku selawat, tapi tak sholat Bu. Kira-kira piye? Jadi tak bisa memilih salah satu, wajib memilih 2. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ikuti perintah Allah dan ikuti jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan selamat. Maka daripada itu ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melangkah kita yakini dulu Bu, apa yang kita lakukan tidak melanggar syariat. Jangan kita asal saja udahlah dosa dikit gak apa-apa. Jangan ya Bu. Takut-takut Israel lagi melihat kita Bu, lagi menatap kita pada hari ini. Lakuin maksiat sedikit, udahlah gak apa-apa, riba cimit sedikit itu juga lunas, mati. Lagi nyoba riba mati, lagi coba maksiat mati, atau nggak sholat, nanti ajalah tanggung. Jadi kalau sudah bersih, kita dan tidak dalam keadaan tidak haid atau nifas, nunda-nunda, mari sholat nanti ajalah, nanti Israel udah keburu datang Bu. Maka melangkahlah dalam kebaikan secepat mungkin dan tundalah setunda-tundanya kemaksiatan yang akan kita lakukan. Bisa dan wajib menghindarkan. Karena itu takwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua, saya percepat karena ada tanya jawab. Yang kedua, ayat ini secara berurutan seperti mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau dipotong rantai tersebut, maka tidak akan menyatu. Ibarat rantai motor saya potong, maka tidak akan bisa jalan motor ketika tidak ada rantainya.
Saya pahami ya Bu ya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Adiskurli wali walidayk." Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada ibu dan bapakmu. Kalau kita hanya bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada ayah dan ibu, maka imannya juga belum sempurna, ditolak. Jadi gak ada cerita mantan ayah, mantan ibu, bapak saya gak kasih nafkah, biarin aja mati sana. Gak boleh. Tugas dia tidak memberikan nafkah, urusannya dengan Allah. Tugas anak suruh berterima kasih kepada ibu dan bapak. Walaupun secara syariat dia belum bisa menjadi ayah dan ibu yang baik untuk kita, tapi Allah suruh tetap berterima kasih kepadanya. Tugas kita bukan nasihatin Bu, tapi tugas kita hanya berbakti. Karena omongannya bisa menjadikan bala, omongannya bisa menjadikan barokah. Kan jangan pernah pusing orang tua, gak ada untungnya. Menang jadi masalah, kalah juga jadi masalah. Melawan orang itu enak Bu, diam dan diam. Nanti pun ketika pada waktunya akan berpikir, baru kita ajak ngobrol. Jadi aniskurli wali walidayk, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada ibu dan bapak. Tidak bisa kita pilih salah satu. Kita berbakti kepada ibu dan bapak, selalu menuruti apa perintahnya, membahagiakan, memberikan harta, tapi tidak sholat. Sambil atau dibalik, sholat tiap hari, sodakonya keren, hajinya alhamdulillah sudah, tapi durhaka kepada ibu dan bapak, jadi ditolak juga. Jadi ayat ini berkaitan, tidak bisa memilih salah satu. Maka pesan kepada semuanya, khusus yang masih muda, bila mana ada orang tua kita cerai, jangan memilih salah satu. Saya pesan, milih ibu aja lah, karena ibu dizolimi, kita mesti dengan ayah. Atau saya milih ayah aja lah, ibu nggak benar, nggak boleh. Ada peribahasa, ada mantan suami, mantan istri, tidak ada mantan anak. Anak terus sampai mati tetap diberikan tanggung jawab. Jadi kalau ada orang tua yang ribut, broken home, anak jangan ikut-ikutan. Kalau bisa netralkan, jangan memihak salah satu. Bagaimana caranya kita menyatukan kembali? Doakan. Jangan sampai malah memperkeruh suasana. Bahkan sampai lebaran pun tidak ditengok ayahnya karena tidak bisa memberikan nafkah ataupun zolim mungkin kepada ibunya. Jadi kita sebagai anak tugasnya hanya berbakti. Dan yang terakhir, ayat yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Aqimus sholat wa atuz zakah. Orang yang sholat pasti bayar zakat. Kalau orang yang sholat tak mau bayar zakat, sama saja dia makan bangkai setiap hari. Zakat itu perumpamaan bangkai yang wajib dibuang, mau tidak mau, suka tidak suka. Andaikan bangkai itu tidak dibuang, maka akan menggerogoti harta yang ada yang kita simpan. Atau sebaliknya, kita buang bangkai tapi tak sholat. Setiap bulan zakat, bahkan setiap hari, setiap tahun zakat lagi karena hartanya banyak. Baik dermawan, tapi sama yang memberikan rezeki kita lupakan, gak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh gak Bu? Orang yang sholat pasti zakat, dan orang yang zakat pasti sholat. Maka ayat ini selalu berkaitan, aqimus sholat wa atuz zakah. Maka ibu-ibu yang punya usaha, jangan pernah tinggalkan zakatnya. Misal hasilnya harian, hari ini untung 50.000, ibu langsung sisihkan 1.250 niat zakat, nanti sebulan baru dikeluarkan. Karena harta itu akan menggerogoti harta yang lain. Bahkan seharusnya cuma keluar 50.000 satu bulan zakat penghasilan kita, tapi Allah ambil lebih banyak. Tak sakit, tak kecelakaan,
itu hakikat. Karena orang hidup ini ada segala sesuatu konsekuensinya dan mengikuti syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kebalik, sodakonya hampir setiap hari, tapi zakatnya nggak dibayar. Makanya penting kata Rasulullah, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Jikalau kalian ingin menghendaki ilmu dunia, mau dagang, belajar dulu dagangnya. Jangan udahlah, yang penting saya beli sekian, jual sekian, tapi nggak tahu ilmu dagang, tekor apa rugi bu? Tekor sekaligus rugi, untung belum tentu, tekor pasti karena nyoba-nyoba. Waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jikalau kalian ingin menghendaki kehidupan akhirat, wajib dengan ilmu. Menurut pandangan kita sudah benar, saya kasih zakat, tapi caranya salah. Tidak yang 8 asnaf, maka zakatnya tidak diterima. Ibu datang nih, habis gajian, naruhlah ke kotak infak masjid, niatnya zakat, terima gak zakat? Terima gak Bunda? Niat ibu zakat masuk ke kotak infak masjid, maka itu bukan zakat, tapi sedekah. Utangnya masih ada gak? Masih ada. Seharusnya yang wajib dan utama pahalanya lebih besar, zakat dulu niatkan. Ada yang menerima. Saat saya mau bayar zakat, saya terima ajarakallahu bima a'taita wa barakallahu bima a'taita wa jallaka tahuran. Zakat itu wajib untuk 8 asnaf. Selain itu tidak berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, gharim. Kelima, mu'alaf. Keenam, ada yang bisa nambahin? Ibnu Sabil. Ketujuh, bisa pilih lah. Kedelapan, rikob. Apa rikob? Budak bu. Tapi kayaknya nggak ada zaman sekarang budak. Budak yang di zaman Rasulullah ada perbudakan pesawat ada. Jadi itu 8 yang wajib menerima zakat. Maka daripada ibu sebelum sedekah, coba yakini dulu, saya ini masih utang zakat nggak mau. Wabil khusus yang usaha bu, yang usaha itu diwajibkan zakat. Usahakan hasil nggak menentu bu. Kadang 1.200.000, kadang nggak dapat sama sekali. Maka caranya ibu hitung harian untungnya berapa. Boleh secara neto ataupun bruto. Celengin niat zakat, nanti sebulan baru diberikan. Karena kalau mau ngasih zakat harian terlalu kecil. Untuk 50.000 kali 2,5% berapa? 1.250. Saya kasihkan ke ibu nih misal, bu zakat, ini cilik amat kan? Maka tunggu 1 bulan, itu dikatakan zakat perniagaan. Kalau per tahun zakat malu, ibu punya tabungan senilai 85 gram atau punya uang 85 juta, maka wajib dizakatkan. Ibu punya perhiasan dikumpul-kumpul nyampe 90 gram, wajib zakat. Bahkan kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, zakat itu jangan nunggu nisab. Nanti kalau kita nunggu nisab miskin terus bu, gak zakat-zakat, mustahil terus. Mental kaya jadi muzaki, jangan mental miskin jadi mustahil. Maksudnya apa? Kita di hadapan Allah, ya Allah, saya niat mengumpulkan emas ini, niat untuk membayar zakat. Itu bu, niatkan bu. Niat mengumpulkan harta untuk membayar zakat, maka Allah akan mudahkan. Jadi ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketiga ayat yang secara berkaitan ini jangan pernah kita pisahkan. Tidak bisa milih salah satu, wajib mutlak. Itu dikatakan orang yang bertakwa. Ada baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada salah yang boleh dapat saya, kepada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf suaranya gede ya bu ya. Tengah untuk membina ya. Mohon maaf bila mana penyampaian saya terlalu semangat dikarenakannya tentang takwa. Karena banyak orang yang tiba-tiba mati bu. Kalau disampaikan kita leha-leha, hidup ini tidak untuk leha-leha bu. Dikasih anak, dikasih suami, dikasih kendaraan, itu hanya untuk menyenangkan kita agar tidak boring. Tapi jangan terlalu cinta dunia, takut-takut lupa dengan akhirat. Jadi balance lah kata orang zaman sekarang ya bu. Apa balance ya? Sama. Ketika dalam konteks ibadah ya semangat, dunia semangat. Tapi
Tapi jangan lupakan ketika kita akan pulang yang selama-lamanya dan tidak akan mungkin kembali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalian tafadhol kepada ibu-ibu yang mau bertanya kami persilakan. Selagi bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau belum mampu saya jawab akan menjadi PR buat kami. Kalian tafadhol kepada ibu semua. Ya dimulai. Biasa pada mulai baru Maya. Iya, silakan benar. Saya sendiri ya Pak, jadi kan nggak ada. Saya di rumah. Jadi yang maksud saya itu masih zakat itu bentuknya kayak mana? Terus saya kasih sama, misalnya tiap hari gitu. Siapa yang berhak terima zakat ada dalam 4 grup. Ibu silakan pilih. Maka saya bilang, misalnya ibu tutup bukunya setiap tanggal 1, maka ibu harus punya target atau jadwal. Saya biasa tutup buku tanggal 10 Pak. Berarti dibuat tanggal 10. Per tanggal 10 ibu keluarkan zakatnya dengan cara dicicil per hari. Karena hasil dagang itu tak sehasil gaji. Kalau gaji kan tetap sifatnya, kadang malah naik. Kalau dagang sifatnya naik dan turun. Maka zakatnya harian. Ibu dagang sayuran besar, untung sehari 50.000, ibu langsung 50.000 kali 2,5%, benar nggak sih 1.250? Coba yang kayak enak matematika saya kurang pas, timbang perkiraan, benar nggak? 50 kali 2,5%, 1.250. Emak buat celengan masukkan niat zakat. Nanti sebulan kalau ibu bingung saya jemput, saya serahkan kepada yang berhak menerima. Kan saya ada lembaga zakat Bu. Yayasan Ar-Rahman kami itu sudah share dengan Bunda Tri dan Ibu Purwanti. Kebetulan hari ini Bu Purwanti tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga. Semoga Allah berkati dalam urusan ibu ya. Jadi mudah kalau dijemput sama Amin mudah. Amin itu berhak juga menghimpun zakat. Ibu udah sah. Contoh, Ustaz kalau titip zakat saya sah. Karena ada yang menerima dan zakat wajib ada ijab dan qabul. Nanti kesinggung Ustaz, orang yang saya kasih zakat, Ustaz nanti singgungnya. Karena ada ijab qabul. Bu, ini zakat saya alhamdulillah selama sebulan ini usaha saya lancar. Masukin amplop zakat. Walaupun sebesar apapun, makanya hasil dikeluarkan tertutup buku. Iya Bu. Kalau ibu kasih zakat itu tak boleh kurang, lebih boleh. Tapi kalau sedekah kurang dan lebih boleh. Contoh gini, ibu punya hasil 1 juta, tapi ngasih zakat 20.000, sah nggak? Tidak sah, karena zakat 1 juta 25.000. Kalau ibu melebihkan, otomatis zakat dan sedekah. Tanggung lah 25.000, saya pindah 30.000, include zakat plus itu mah. Kalau emang hasil harian ya harian, tapi kalau terlalu kecil nanti bayar per bulanan per tutup buku. Enak gitu. Yang berhak menerima 8 tadi. Misalnya saya ambil bisa pilih lah. Akhir miskin itu yang kira-kira mana tetangga yang membutuhkan sampai. Oh ini zakat saya. Usah kesinggung urusan nanti orang kita mau berikan. Itu ya. Insya Allah usaha kita berkah. Kita nggak ada hutang di hadapan Allah Subhanahu. Sodako. Tapi kalau ibu mau niatkan zakat nggak apa-apa. Contoh ada orang minta-minta. Kalau ibu yakin silakan berikan. Kalau nggak yakin jangan. Karena itu tidak menjadi dosa. Peminta-minta itu di hadapan Allah. Kalau dia benar-benar mintanya karena untuk makan maka berikan. Terkadang jadi pekerjaan. Ini jadi masalah. Bukan kita sujud. Mintanya karena pekerjaan, mencari penghasilan. Sedangkan kita benar-benar susah untuk mencari. Dia menjadikan pekerjaan peminta-minta. Tapi kalau ibu nggak yakin, nggak berikan nggak apa-apa jadi dosa. Tapi jangan menghinanya. Tapi pas ketika ada yang minta ke rumah ibu, hati ibu ini cocok nih. Saya belum keluarin zakat di bulan ini. Boleh ini zakat saya ibu terima. Sah ya tidak? Anggap saja dia fakir miskin. Tapi kalau hati kita ragu, sebaik-baiknya zakat diberikan kepada orang alim yang manfaatnya ini. Jadi manfaat
Zakat yang terbaik diberikan kepada kerabat terdekat yang benar-benar membutuhkan, asalkan bukan tanggungan panjenengan, Pak. Kalau tinggal satu atap, satu rumah dan tanggungan panjenengan, maka zakatnya tak sah. Kita nggak boleh zakat ke ibu kandung, ke mertua, nggak boleh. Itu sedekah boleh. Tapi kalau zakat nggak sah, Bu. Karena yang kita tanggung. Tapi kalau ada yang tinggal berbeda dengan rumah kita boleh, walaupun kandung. Contoh, si Zaid punya adik si Umar. Si Zaid ini kaya, punya hasilnya besar. Si Umar ini serabutan kerjanya, kadang dapat, kadang enggak. Hasil dapat itu bisa buat makan 2 hari 3 hari, dikarenakan saking kurangnya. Maka si Zaid tadi boleh memberikan zakat kepada si Umar karena tinggal di jauh. Apalagi kalau sampai minta. Timbang dia malu dengan orang lain, lebih balik malu dengan ayah kandungnya atau saudara kandung. Tapi baik, akadkan, ini zakat saya deh, terima deh. Sah, asalkan bukan tanggungan yang diberikan setiap bulannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu termasuk zakat apa sedekah? Misalnya kita jualan kayak saya di pasar, dapat itu 100.000 itu kotor di situ semua. Itu wajib dizakatkan apa enggak? Zakat boleh dikeluarkan secara bruto dan neto. Misal ibu untung 100.000, Iya. tapi belum bensin, belum bayar karyawan yang berjanggo, ya, belum ini, dicek sisa 60.000. Misalnya Bu, contoh ya, maka 60.000 itu dikali 2,5%, karena 40.000-nya ada hak orang lain. Itu boleh, berarti zakat nih neto. Benar ya, neto itu bersih ya. Kalau ibu yang pertama, yang kedua, 100.000 ini kan hasil dari Allah, semuanya dari Allah. Langsung saya akan 2,5%, boleh. Itu jauh lebih baik. Tapi takut hati gak ikhlas tadi, maka pilih yang pertama nih, neto. Dua-duanya sah. Karena takut aku mau 100.000 tadi, ada hak orang lain yang harus saya bayar dari untung tadi. Tanggungan sebutkan kan? Maka sebaik-baiknya, kalau memang kita yang lebih tahu, boleh dikeluarkan secara neto, boleh dikeluarkan pula secara bruto. Ibu-ibu lah yang memahami ekonomi masing-masing, tapi dua-duanya sah. Yang penting ada penerima. Maka alangkah baiknya dikeluarkannya sebulan sekali. Kalau tiap hari 100.000 untung, Mbak, keluarinnya cuma 2.500. Orang dibacakan 200 sampai aneh, maka nunggu 1 bulan. Ya Bu, harus ada yang penerimanya. Nah, penerima itu kita langsung kita kasih aja apa ada ijab kabul? Ijab kabul. Contoh, ibu kasih ada orang lewat, Bu, ini zakat saya. Tapi kan kalau lihat 200 zakat sih. Nah kan yuk, makanya ulama nyuruh kita dikumpulkan minimal 1 bulan sekali. Kalau memang selama 1 bulan, seminggu lah. Ibu sudah naruh ke kotak simpanan ibu atau di buku atau di mana lah, ibu lebih paham. Itu sudah dihitung zakat, walaupun belum dikeluarkan dan belum ada penerima. Paham? Ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksiatan yang terang-terangan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ketika kita berkacamata dengan kehidupan yang sekarang, mudah-mudahan dijauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang maksiat. Amin. Bila mana ada peran orang tua ketika anak melakukan kemaksiatan, maka dosa itu tertanggung oleh orang tua. Tapi bila mana orang tua telah mengingatkan, nah jangan seperti ini, nah jaga sholat dimanapun berada, nah cerewet,
ibu-ibu harus cerewet. Kalau ibu-ibu nggak cerewet, kalah dengan anak-anak. Maka saya juga baru sadar ketika punya anak, apa istri saya mau lebih cerewet sama anak-anak. Kita kan lebih kali udah kalau yang laki. Udah sibuk, udah sih kan. Ibu-ibu harus cerewet, mau kemana perginya, dengan siapa, bagaimana, ini harus cerewet. Andaikan sudah kita ceramai dan kita cereweti, dia melakukan kemaksiatan, serahkan semuanya kepada Allah. Tapi kalau kita tidak ada peran, tidak menasihatinya, tidak ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita sama terjerumus nanti, Bu. Ketika itu anak nuntut, ya Rob, saya nggak ikhlas ibu saya masuk surga, ikut pengajian terus, tapi saya maksiat nggak pernah dilarang, nggak pernah ditegur, mau ibadah nggak pernah ngajak saya, dan ngajak kebaikan kepada anak tidak cukup sekali, sampai mau. Dan ingat Bu, jangan pernah kata-kata terucap, anak durhaka kamu nak. Jangan pernah mengucapkan sumpah serapah kepada anak walaupun anak belum baik. Bisa jadi kita koreksi, saya juga dulu dengan orang tua saya belum baik, ada dosa yang belum terselesaikan. Jadi jangan sepenuhnya menyalahkan kepada anak, bisa jadi yang meracuni diri kita. Maka introspeksi diri atau muhasabah. Dan bagaimana melakukan? Dengan cara doa yang terbaik kepada anak. Setiap ibu habis sholat mau tidur tebu, sebut nama anak, kirim Al-Fatihah. Al-hadiyah ila ruh jasadi Fulana binti Fulana, Al-Fatihah 7 kali. Ila ruh jasadi Fulana binti Fulana, sebut namanya biar dia nurut. Kalau enggak pas tidur bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, surat inna anzalna. Terus bacakan surat al-insyirah alam nasrah laka sadra di dadanya. Biar ketika tidak bersama kita, Allah yang menjaga dihindarkan dari perkara maksiat. Karena sebaik-baiknya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih Bunda Bunda. Tapi kita nggak ngejalanin, itu gimana dosanya? Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, contoh ini masalah mobil ditunjukin ke mbak yang itu baca apa Pak? Baca apa? Mbak Dewi. Yang ngasih Mbak Titi. Yang Mbak Yati yang ngajarannya Mbak Dewi. Mbak Dewi menjalankan puasa mobil karena dikasih tahu, karena Mbak Dewi nggak ada kalender hijriah. Puasa Yomil Bid kan kalender hijriah 13, 14 malah di bulan hijriah. Yang ada kalender Masehi aja nggak tahu. Pas diingetin keinget Mbak Dewi melaksanakan. Mbak Yati dapat pahalanya dari Mbak Dewi tanpa mengurangi pahala Mbak Dewi. Walaupun Mbak Dewi nggak menjalankan puasa, nggak dosa. Karena sunnah. Paham? Syukur-syukur pas dikasih tahu, alhamdulillah Mbak aku jalanin ini enak. Akhirnya aku juga pengen lah ya begitu. Share dulu kebaikan. Omongan kita, share kebaikan kita, ketikan kita bisa jadi asbabul wasilah hidayah atas izin Allah. Dan hati-hati juga kemaksiatan yang kita share itu bisa jadi dosa jariah juga. Buka orang di share, ya. Joget-joget berlebihan di share itu maksiat. Dilihat orang nanti. Jadi maksiat, dosa jariah. Hanya kalau udah punya suami, fotonya bareng suami. Kasih tahu ya, gua udah punya anak dan istri. Kalau kita kan kasih tahu gua sudah punya suami, biar tidak fit. Nah, Allah nggak boleh tuh gini Bu. Yuk nyuruh sholat kita nggak sholat. Nah itu berdosa, hanya wajib ya. Iya, ini kan sunnah bilang ya Bu. Nah sholat lah, anak gak sholat, ibunya gak sholat. Wah berarti sholat ini gak penting. Anak berpikir rata-rata bapak-bapak Bu. Ibu-ibu insya Allah enggak. Gak salah lagi insya Allah ya enggak ya. Ini sih nanya Pak. Ya boleh lah. Kan kadang suka sholat jemaah itu ketinggalan 1 rakaat Pak. Terus kitanya itu hayatulnya itu berapa kali?
imamnya sudah 1 rakaat, maka kita nanti kan tambah 1 rakaat lagi. Misal kan misalnya udah 1 rakaat ya, selesai. Berarti dia tinggal tambah 1 lagi. Dia nggak perlu tahiyat awal aja, langsung tahiyat akhir. 4 rakaat, baik. 4 rakaat ketinggalannya berapa rakaat? 1. Berarti misalnya saya jadi imam, tiba-tiba Ibu Yati ini datang ketika saya masuk rakaat kedua. Masih dapat dia ya rakaat kedua, tapi rakaat pertama sudah ketinggalan. Maka Bu Yati kan tinggal nyelesain 1. Maka ya langsung tahiyat akhir. Kecuali Ibu Yati 2. Saya sudah tahiyat awal datang. Nah, Bu Yati langsung Allahu Akbar duduk tahiyat awal. Kalau saya baru mulai. Tapi kalau saya sudah dari tadi mulai ya, nanti tunggu saya diri Ibu Yati baru takbir. Berarti nyelesain 2 kali lah. Paham nggak? Bingung nggak? Pokoknya ketinggalan kita tinggal kita selesaikan apa yang kita tinggalkan. Bingung nggak? Nah ya, bingung nggak Mbak Yati? Kita nambah 1. Nah, ada yang ketinggalan 3 baru 2 kali takbir awal tuh. Coba dengerin. Nah, ini kan pertanyaan beda lagi nih ya. Ketika saya takbir awal, sudah posisi gini nih. Nah, Ibu ini baru datang nih, deg langsung Allahu Akbar, langsung tahiyat awal. Jadi jangan baca-baca Allahu Akbar, kalau kelamaan nanti kan Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Tapi tetap ketinggalan, tetap masbuk. Karena makmum wajib mengikuti imam keadaan imam apapun. Paham? Kalau pas imam lagi ruku baru dapat nih. Saya imam Allahu Akbar, Bu Yati baru datang nih. Jangan nunggu langsung, jangan kelamaan langsung Allah. Tapi dalam hati ya udah ya Allahu Akbar. Gak perlu baca-baca yang lain. Kalau sempat ibu baca Bismillahirrahmanirrahim cukup Allahu Akbar. Karena kita sudah ditanggung imam. Masuk kita nggak masuk. Andaikan dia baru 1 rakaat. Jadi jangan lama Allahu Akbar kabira. Kelamaan tidak kita sudah tinggal langsung. Tapi wajib takbir ya Bu. Allahu Akbar wajib takbir dulu. Jangan langsung Allahu Akbar. Takbirnya wajib Allahu Akbar. Kalau sempat baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak sempat dia sendiri langsung Allahu Akbar. Karena sudah ditanggung oleh imam. Enaknya berjamaah. Jelas Ibu ya? Hah? Usolnya dalam hati aja. Karena sudah takut nggak keburu. Makanya andaikan itu buru-buru lebih baik kita tertinggal timbang kita buru-buru. Itu kan perbuatan saya. Mari nih dari sini. Nah, santai ya. Kalau memang tertinggal ya tertinggal. Yang penting beda kita sana. Kadang kan kita nguber yang tak tertinggal, akhirnya buru-buru was-was itu perbuatan setan. Jadi masih bisa ya Pak? Masih bisa, andaikan dia baru ruku. Kalau kita baru ruku dapat ya. Dapat. Kecuali dia sudah i'tidal, kita sudah jadi masbuk. Kalau i'tidal boleh. I'tidal nggak boleh, tapi kita tetap ikutin gerakannya. Iya. Pas dia waktu i'tidal, kita takbir Allahu Akbar, langsung sami Allahu liman hamidah. Ikutin posisi imam. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Mbak Yati? Insyaallah. Pelan-pelan aja. Ngaji ini butuh ditelaah terus. Nggak jelas tanya lagi. Ya yang lain Ibu. Ya silakan Putri. Pak, ini kejadian sholat berjamaah di lapangan nih Pak. Nah, kemarin itu kami ikuti sholat maghrib itu berjamaah. Terputus apa? Itu kayak mana tuh Pak? Ini duduk, ini kita sholat berdua, ini duduk, kita tetap putus saf karena safnya itu penuh gitu. Atau satu dari kemarin ya. Itu kayak mana tuh Pak? Baik. Lurus dan rapatkan shafmu. Sungguhnya lurus dan rapat itu kesempurnaan dalam sholat, tapi bukan rukun sholat. Sholat itu tetap sah. Dikatakan darurat. Ya, jadi kesempurnaan itu ada bila mana tidak darurat. Ada yang nggak biasa ditempel kakinya, jangan mudah ditempel. Contoh gini,
Ada jamaah yang nggak mau ditempel kakinya. Tempel lagi, kabur lagi. Ada yang nggak mau, jangan ditempel. Karena itu bukan bagian dari rukun sholat. Sufakum, lurus dan rapatkan safu. Sungguhnya lurus dan rapatkan safu itu kesempurnaan dalam sholat agar tidak ada celah seton. Tapi kalau orang nggak mau dirapatin risi, jangan kita rapatkan. Karena bukan bagian dalam rukun sholat. Itu saja. Apalagi perkara sholat di lapangan, maka itu tidak termasuk modus sholat ada darurat. Kecuali sholat kita santai, satu di sana, sedangkan kopi itu nggak ada, 3 meter di jaraknya, lobong gitu. Kita nggak dapat pahala sunatnya. Sholat itu sangat biasa. Yang nggak satu nggak ngikutin gerakan imam. Kalau sholatnya sah, dapat pahala, dapat pahala. Tapi kita tidak mendapatkan kesunahan dalam merapatkan sok atau memutus sok. Wallahu a'lam. Udah sih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kan keadaan malam tengah malam kita posisi perjalanan, terus ada orang kecelakaan, tapi nggak ada orang yang bantu. Nah, terus kita sendiri aja nggak nolongin, kita bisa apa nggak Pak? Kan takut sih, takut orang tidak serta Baik. Segala sesuatu ikutilah apa kata hatimu. Apalagi zaman sekarang modus kejahatan bervariasi. Saya pernah mau nolongin nenek-nenek. Pas mau nolongin, ada yang berjalan, Ustaz, itu mau modus, mau kita anterin gitu, mau kasihan kan? Pas besok lewat sana ada lagi. Berarti bukan tersesat ini, mau modus. Nah, ibu ikuti kata hati. Kalau kata hati memang ini benar, mudah-mudahan disini Allah bismillah kita tahu. Itu kalau ibu yang memang sih pernah kayak gitu, mau nolong, mau balik lagi, cuma hati ini kayaknya beradu nih Kak. Udahlah, mudah-mudahan nggak jadi dosa lah. Allah sebaik-baiknya. Tapi kalau kira-kira sudah rame, baru silakan. Kalau ibu sendiri jangan. Kadang-kadang modus pura-pura jatuh, pura-pura pingsan. Memang salimah. Jadi kita tidak termasuk dosa. Kecuali begini Bu, kita punya tetangga. Kalau tetangga kan nggak modus ya Bu ya, minta tolong. Kalau lu berantem aku nggak mau tolong, rumahnya dibakar, ibu dosa. Sedangkan yang mendengar hanya ibu pada waktu itu, yang lainnya mungkin tertipu. Maka bangun ibu tolong, walaupun dia sedang bermusuh dengan kita, biarin mampus sekali, tidak boleh Bu. Atau ibu lagi sholat sampai ibu pingsan pun wajib batal sholatnya. Jangan ngap-ngap, nanti kamu masih 2 rakaat meninggal ibu yang di samping. Maka batalkan sholat. Tolong ibu itu yang sedang pingsan. Jangan cimit, bentar lagi Bu, tanggung Bu, ya habis ya. Orang butuh bertolong. Itulah pentingnya kita ilmu. Ada yang bisa terbatalkan. Contoh ibu kita manggil Bu, cuman panggilannya panggilan mengerikan. Sholat jatuh atau apa, kita lagi sholat kalau betul wajib batalkan, lebih baik timbang ragu-ragu. Tapi kalau karena cuma mau meniru, ketika kita sholat wajib keraskan bacaannya. Sudah itu baru minta maaf kepada ibu, maaf Bu, tadi sedang sholat maghrib. Tapi kalau ibu sholat sunnah, orang tua manggil, maka wajib dibatalkan sholat sunnahnya. Luar biasa yang menghormati orang tua ya Bu ya. Makanya bisanya saya di sini nih Bu, karena berkat doa orang tua. Bukan karena saya pintar, berkah dari orang tua dan guru-guru kita. Kalau orang tua tidak memberikan keberkahan dalam konteks doa ridhonya, maka kita tidak ada apa-apa. Ibu-ibu sekarang dihormati orang lain, bisa makan, bisa punya anak, bisa punya suami, semuanya itu wasilah doa dari orang tua Bu. Jangan dinilai dari harta dunia. Kalau kita nilai harta dunia, nanti kita akan misal, orang tua saya nggak nyekolah kerjaan gitu Bu. Siapa yang gak pengen anaknya menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat? Kalau bisa sampai S3 disekolahkan. Kita jangan membandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain. Mana punya kelebihan dan kekurangan. Bersyukurlah masih ada orang tua, itu yang terbaik. Nanti menyesal kalau orang tua udah gak ada, baru semuanya diomong. Percuma. Andai kan orang tua kita bangkit hari ini. Ya Bu, silakan Bu. Yang penting jangan ngobrol sama cucunya. Ya,
Rasulullah pun kalau sholat diganggu sama azan kan buset. Tapi jangan ngomong cu, sabar ya cu. Biarin bu. Yang penting dalam jangkauan. Kalau ibu sholat di dalam kamar kira-kira ada listrik, geser dulu. Yang bahaya digeser. Kemudian naik tak apa, ibu diamin aja dulu. Kalau bisa sambil dipegang nggak apa. Tapi jangan ngobrol ya. Cu, ibu mana lagi? Batal sholatnya. Tapi kalau cuma megang, biar dia kan kadang sedang sujud ya di sini kadang ya. Biarin. Tapi kalau sudah lama pegang gini bu, nanti dia akan turun sendiri. Yang penting jangan ngomong. Itu batal sholatnya. Ya, silakan Mbak. Baik, tamu ataupun panggilan itu sama saja bu ya. Jadi ketika kita, contoh ibu sedang sholat maghrib, tiba-tiba ada tamu datang, assalamualaikum, yang sifatnya tidak urgent maka teruskan sholatnya. Tapi kalau sudah gedornya yang sudah apa namanya bu, gedornya sudah kuat, yang main butuh pertolongan benar itu kan baru kita bayar, maka batalkan sholatnya. Tapi kalau assalamualaikum, apalagi yang punya warung, makanya itu di sini. Mohon maaf kalau maghrib buka jam sekian atau sedang sholat, pasti yang beli pun paham. Tutup pintunya sedang sholat, gak bakal beli dia. Kalau rumah biasa tiba-tiba gedor, ibu teruskan sholat, ya. Tapi kalau gedornya sudah membahayakan, ibu lebih baik batalkan sholat sejenak. Paham? Kita yang tahu kondisi. Kalau masalah khususnya juga khusus gak khusus tetap sah sholat. Orang gak ada yang gedor, kadang gak khusyuk kita bu. Apalagi ada yang gedor ya. Bala-bala bisa wah. Jelas ya bunda ya? Ya. Kenapa nggak ngikut Mas Bobo? Itu pentingnya. Baik, yang kemarin salah menjadikan sebuah pelajaran sekarang. Ketinggalan 3 atau 4 pun ibu dihitung berjamaah loh. Misalnya imam sudah tayat akhir, ibu tetap Allahu Akbar, tetap ikut. Walaupun ibu harus mengganti 4 nanti bangun, tetap terhitung jamaah. Apalagi masih dua, ikut aja. Jangan pada sholat sendiri. Ini sia-sia nanti sudah jalannya kita nih. Sia-sia dalam konteks kita kumpul yang 27 juta nih misalnya. Biasa begitu mas. Jadi walaupun ibu tertinggal, tetap ikut jamaah, tetap berpahala jamaah. Iya, apalagi dalam rangka kita jauh ada kendala. Kita siapa ya? Jadi jangan nunggu salah malah sholat munfarid kita tidak boleh. Karena sudah taklid kita mau jamaah. Jelas? Boleh. Mana yang tanya? Silakan Pak. Si Zaid jadi imam. Seharusnya duduk tasyahud awal, dia berdiri. Si Umar ngingetin subhanallah, tapi si Zaid dengan PD-nya tetap berdiri. Sudah sampai bar, ketika dengan subhanallah duduk lagi nih si Zaid, maka batal sholat Zaid. Zaidnya jadi imam tadi, berarti semuanya batal karena si Zaid tidak tahu ilmu. Kalau Zaid tahu ilmu, Allahu Akbar, ngingetin makmum subhanallah seharusnya tayat awal, maka teruskan sholatnya. Dan makmum wajib mengikuti imam walaupun salah. Tapi sudah diingatkan ya, nanti imam ketika terakhir fil alamina innaka hamidum majid, sujud sahwi, jangan makmum bilang subhanallah lagi, nanti ikut sujud sahwi. Paham? Maka contoh gini lagi, yang kedua,
Kalau ada imam mau membaca ayat-ayat sajadah, maka imam wajib memberitahu kepada makmum. Nanti saya di rakaat kedua sujud tilawah. Jangan subhanallah, karena kan diingetin Bu. Habis surat, tiba-tiba salah ruku langsung sujud. Subhanallah ribut. Karena salah imam. Tapi ini pertanyaan juga, bila mana kesalahan terus ikut. Cukupnya sekali subhanallahnya. Dengan niat bukan mengingatkan, tapi zikir. Nanti semuanya subhanallah, mama bingung apa salah gua nih kan? Oh terus saya ikutin aja Bu. Ketika sudah subhanallah itu kata kunci Bu. Berarti ada kesalahan. Nanti imam menyempurnakan dengan sujud syahwi. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Aman. Itu sudah bahasanya ba'dalnya. Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Maka sujud sapi bacanya subhanallah man la yanamu wala yahudu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Sujud sahwi. Sujud akhir Bu. Pokoknya yang mamam. Saya ini sholat isya 3, 4 ya, ambil yang kecil Bu. 3, walaupun kata cucu di belakang, nenek tadi gua sholat isya 5 rakaat, ya biarin. Nenek banyak mikirin kamu cung. Misalnya cucu mah merhatikan Bu, nenek gua sholat isya 5 rakaat, keren lagi. Malah neneknya lupa. Maka ambil yang terkecil Bu. 3, 4, 3 aja. Nanti diselesaikan 1. Saya rasa cukup ya. Udah mau aja nih Bu. Terima kasih Ibu Mulia Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari rangkuman pengajian ini, kalau ibu-ibu bingung tadi, mohon info sebentar Bu, bingung menyalurkan zakatnya, nanti bisa kami bantu. Yayasan Ar-Rahman Ar-Rahim Kamil. Insya Allah saya sebagai ketuanya Bu. Nanti kita kelola zakat itu dan insya Allah sesuai dengan mustahik yang akan saya bagikan dalam aset. Kalau ibu bingung, maka sah langsung zakatnya. Alhamdulillah Bunda Tri sudah ikut juga. Insya Allah berkah kalau ibu-ibu mampu. Nah itu nanti saya jemput ke rumah Bu. Ada layanan jemput bola. Saat saya mau bayar zakat penghasilan saya ke rumah. Ini ngerepotin Ustaz, nggak ngerepotin kalau untuk umat. Kalau ibu-ibu bingung, nanti laporannya saya kasih. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan kelirunya. Kepada Allah saya merangkul. Astagfirullahaladzim. Pada ibu-ibu semua saya mohon besar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.